Bagaimana di era new normal pandemi COVID-19 menggelayut di benak orang tua. Rupanya hal ini juga menggelisahkan kalangan artis, termasuk Dian Sastrowardoyo. Artis cantik Dian Sastrowardoyo baru saja mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nah, apa saja yang ditanyakan Dian Sastro kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu? Bagaimana reaksi Nadiem Makarim dan apa saja informasi dari dialog keduanya? Bersama saya Asma Binti Holis, marilah kita ikuti dialog keduanya dan kupas tuntas informasi sedetail-detailnya. Sebagai artis yang mempunyai anak yang sudah sekolah, Dian Sastrowardoyo juga resah soal kapan sekolah mulai dibuka. Melalui siaran langsung di akun Instagram mereka berdua pada Jumat 9 Oktober lalu, Dian Sastro bertanya kepada Nadiem tentang kapan sekolah akan dibuka kembali. Nah, sampai di situ dalam kesempatan yang sama, Dian Sastro juga turut menyampaikan keluh kesah dari para ibu-ibu yang mulai jenuh menemani anak-anaknya sekolah online. Banyak yang nanya, jadi kapan sih sebenarnya sekolah itu buka, Mas Menteri? Kira-kira kalau dari Mas Menteri sendiri penjelasannya seperti apa? Dengan adanya PSBB jilid 2 dan COVID-19 yang juga tidak kunjung turun angkanya. Alih-alih menjawab pertanyaan, Nadiem berupaya mengalihkan pertanyaan Dian. Namun rupanya ia mengerti dengan keluhan para ibu-ibu di Indonesia yang terpaksa harus menemani anak-anaknya belajar di rumah. Saya dengan sangat sedih harus menjawab, saya tidak tahu jawaban itu. Karena kalau saya bisa menanyakan COVID-19, kapan Anda akan di sini, ya tentunya saya akan tahu jawabannya. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Nadiem menambahkan situasi dan kondisi pandemi corona memang masih sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak selama berada di sekolah. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem tak punya wewenang menentukan apakah daerah-daerah di Indonesia aman dari virus corona atau tidak. Level keparahan dan tentunya yang menentukan apakah zona itu merah, kuning, hijau itu semua ada di Satgas COVID kita. Kemendikbud menentukan aturan mainnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Satgas COVID nasional gitu. Tak heran Nadiem tak sanggup menjawab kapan sekolah dibuka yang sulit sekali diperoleh kepastiannya. Jadinya mohon maaf, tapi untuk saya bisa menjawab secara definitif kapan akan kembali sekolah sulit sekali. Meski sekolah dilakukan secara online, Nadiem tetap berusaha memfasilitasi siswa, guru, dan orang tua agar tak semakin terbebani. Nampaknya setelah percakapan tersebut, Nadiem Makarim menggelar konferensi pers melalui sambungan jarak jauh. Nadiem merinci jumlah peserta didik di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di zona hijau penyebaran corona hanya berkisar 6% dari total peserta didik. Yang 6%, yaitu yang di zona hijau, itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Lebih lanjut, Nadiem menyatakan ada beberapa syarat sekolah di zona hijau dapat dibuka kembali. Pertama, kata dia, pemerintah daerah di zona hijau harus terlebih dahulu menyetujui dan memberikan izin untuk pembukaan sekolah tersebut. Nadiem menegaskan sekolah-sekolah itu wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk meminimalisasi penyebaran virus corona. Syarat terakhir, kata Nadiem, para orang tua siswa harus memberikan izin bagi anaknya untuk pergi ke sekolah. Jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Sebaliknya, Nadiem memutuskan sekolah yang berada di wilayah berstatus zona merah, oranye, dan kuning penyebaran virus corona tetap tak diperbolehkan untuk dibuka. Ia menegaskan metode pembelajaran di ketiga zona tersebut tetap digelar secara daring di rumah dan tak diperkenankan menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Demikian Inspirasi News Indonesia sekilas info. Saksikan berbagai informasi terkini yang akan hadir dalam Inspirasi News Indonesia Live sesaat lagi. Saya Asma Binti Holis, selamat siang dan sampai jumpa.